semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jason Wilbur di channel yang selalu menghadirkan konten-konten menarik. Hari ini kita akan membahas makanan yang pasti sudah tidak asing lagi di telinga kalian semua, gulali. Siapa sih yang gak kenal dengan permen kapas berwarna pink yang super fluffy ini? Gulali sudah menjadi bagian dari kenangan masa kecil banyak orang Indonesia. Tapi tahukah kalian bahwa gulali punya sejarah yang sangat panjang dan menarik? Gulali atau cotton candy pertama kali ditemukan pada tahun 1897 oleh seorang dokter gigi bernama William Morrison yang berkolaborasi dengan pembuat permen John C. Wharton. Menarik ya, justru dokter gigi yang menciptakan permen. Mereka memperkenalkan gulali pertama kali di St. Louis World's Fair pada tahun 1904 dengan nama Fairy Floss atau kapas peri. Proses pembuatan gulali sebenarnya menggunakan prinsip yang sangat sederhana namun jenius. Gula dipanaskan hingga mencair, kemudian diputar dengan kecepatan tinggi melalui lubang-lubang kecil. Ketika gula cair keluar, udara akan membuatnya membentuk benang-benang halus yang kemudian dikumpulkan menjadi gulali yang kita kenal. Di Indonesia sendiri, gulali mulai populer sekitar tahun 1950-an. Para pedagang keliling dengan gerobak khasnya menjadi pemandangan yang tidak terpisahkan dari suasana tempat-tempat ramai seperti alun-alun, pasar malam, atau taman bermain. Warna pink yang khas dan teksturnya yang unik membuat gulali menjadi favorit anak-anak hingga dewasa. Yang menarik, gulali di berbagai negara punya nama yang berbeda-beda. Di Amerika dikenal sebagai cotton candy, di Inggris disebut candy floss. Di Prancis ada bar papa yang artinya jenggot papa, dan di Jerman disebut Zuckerwatte yang berarti kapas gula. Tapi di Indonesia, nama gulali sendiri berasal dari bahasa Jawa, gula yang berarti gula, dan lali yang berarti lupa. Karena konon katanya kelezatannya bisa membuat orang lupa diri. Meskipun terlihat besar dan mengembang, sebenarnya gulali mengandung sangat sedikit gula. Satu porsi gulali hanya mengandung sekitar 30 gram gula, jauh lebih sedikit dibanding permen keras biasa. Ini karena sebagian besar volume gulali sebenarnya adalah udara yang terperangkap di antara benang-benang gula. Proses pembuatan gulali tradisional membutuhkan keahlian khusus. Para pembuat gulali harus bisa mengatur suhu yang tepat dan kecepatan putaran mesin dengan presisi. Terlalu panas, gulanya bisa gosong. Terlalu dingin, gulanya tidak akan membentuk benang-benang halus yang diinginkan. Inilah yang membuat profesi pembuat gulali menjadi sebuah seni tersendiri. Di era modern ini, gulali masih tetap eksis, meski bentuk penjualannya sudah lebih beragam. Dari pedagang keliling tradisional hingga booth-booth di mall modern, gulali tetap punya tempat di hati penikmatnya. Bahkan sekarang ada inovasi gulali dengan berbagai rasa dan warna, meski pink tetap menjadi warna klasik yang paling dikenal. Yang membuat gulali istimewa adalah kemampuannya menciptakan momen bahagia. Bayangkan ekspresi gembira anak-anak saat melihat benang-benang gula yang lembut itu mengembang menjadi awan pink yang manis. Atau nostalgia orang dewasa yang teringat masa kecilnya saat mencium aroma khas gulali di pasar malam. Meski zaman terus berubah dan makanan manis modern bermunculan, gulali tetap punya tempat spesial sebagai bagian dari warisan kuliner yang membahagiakan. Sederhana dalam bahan, namun kaya akan kenangan dan kebahagiaan. Nah, itu dia teman-teman, sejarah dan cerita menarik tentang gulali yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya. Semoga video ini menambah wawasan dan menghibur kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, kalau kalian punya cerita atau kenangan spesial tentang gulali, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Saya selalu senang membaca pengalaman-pengalaman seru dari kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.